HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada siang yang berbahagia ini berjumpa di majelis ini dalam keadaan sehat, dalam kondisi iman sebagai seorang muslim dan muslimah. Nikmat yang terbesar, yakni nikmat yang diberikan kepada kita semua mengenal tauhid, mengenal sunnah. Semoga nikmat ini terjaga dan terpelihara hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita akhir hidup yang baik. Itulah kematian yang husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Hari ini kita masih membahas kajian yang bersifat tematik. InsyaAllah ke depan kita akan membahas satu kitab. Semoga Allah Jabaraka wa ta'ala memudahkan kita semua untuk mempelajari dan memahaminya. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini yakni tentang kematian dengan judul Sakaratul Maut, gerbang kematian. Dunia adalah kehidupan fana, kehidupan yang bersifat sementara. Dia merupakan fase yang kedua, karena manusia itu perjalanan hidupnya akan melalui dua kematian dan dua kehidupan. Dua kali mati, dua kali hidup. Kalau kita urut, diawali dengan mati, hidup, mati, hidup. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-28, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kau kafir, ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan,
padahal dulu kalian mati. Ini yang pertama. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Ini yang kedua. Tsumma yumitukum, kemudian kau dimatikan. Ini adalah kematian yang kedua setelah kematian pertama. Tsumma yuhyikum, kemudian kau dihidupkan kembali. Ini fase keempat, yaitu kehidupan yang keberapa? Kehidupan yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Jadi mati hidup, mati hidup. Nah sekarang kita ini lagi ngapain? Hidup apa mati kita sekarang? Hah? Hidup. Hidup yang keberapa? Yang pertama. Fase keberapa? Fase kedua. Berarti kemarin kita sudah melalui apa kemarin? Fase pertama apa kemarin? Mati. Jadi kita dulu mati, Bu. Kapan dikatakan mati? Ketiadaan kita di muka bumi ini itu adalah kematian. Sekalipun sudah bertemu bibit kedua orang tua kita, bertemu antara spermatozoa dan ovum menjadi zigot, zigot berkembang dalam rahim ibu kita, mulai dari alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi izam, yaitu tulang belulang. Faqasawnal izama lahma, tulang itu dibungkus dengan daging. Itu proses perkembangan janin yang ada di dalam rahim. Tapi belum dikatakan hidup sebelum ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh itu? Kapan ditiupkan ruh? 40? Nggak kurang. 12 minggu. Macam-macam jawabannya ya. Ya, boleh. Asal nanti totalnya sama. Ya, apa kata Nabi SAW? Buka Sahih Muslim nomor 2272. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari masih menjadi nutfah. Nutfah itu nama lainnya maniyun. 40 hari pertama. Kedua, kemudian menjadi mudghah, kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. 40 hari menjadi alaqah, segumpal darah. Itu alaqah. Dia menggantung, menempel di rahim. Masih kecil, tapi dia disebut dengan alaqah, segumpal darah. 40 hari kedua. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Menjadi mudghah, yaitu segumpal daging selama 40 hari. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Totalnya berapa? 120 hari berapa bulan? 3 apa 4? 4 apa 3? 4 bulan. 4 bulan dia ada dalam rahim dalam kondisi masih mati. Karena belum ada ruh. Nah, ketika usia 120 hari itulah apa yang terjadi? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Iya. Tsumma
yursalu ilaihil malak, diutuslah yakni malaikat ke dalam atau kepada janin itu. Fayanfukhu fihi ruh, diperintahkan oleh Allah meniupkan ruh, maka hiduplah janin itu. Ketika usia berapa? 120 hari. Dan termasuk diperintahkan fayu'maru bikatbi arba', diperintahkan malaikat itu menulis tentang 4 perkara. Apa saja? Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. 1, yaitu mengenai rezekinya. bikatbi rizki, tentang rizkinya. 2, Ajalnya. wa ajalih, ajalnya. 3, Amalnya. wa amalih, amal perbuatannya. Bahkan Dan celaka atau bahagia. iya, saqiyun am sa'idun, termasuk celaka atau bahagia pun dicatat, ditulis 4 ketetapan takdir ini. Rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Lah iya iku jodone wis ditulis, kait bayi nanggone weteng iku wis ditulis." Bener apa enggak? Halo? Ada enggak statement seperti itu dari Nabi bahwa jodohnya ditulis? Halo? Secara lugas memang tidak ditulis, memang tidak disampaikan oleh Nabi secara lugas bahwa jodohnya ditulis ketika dalam kandungan. Tapi sebetulnya jodoh itu termasuk bagian dari apa? Dari 4 ini. Rizki, amal, atau ajal, atau celaka atau bahagia. Kira-kira mana jodoh ini? Rizki. Jodoh itu rizki. Makanya sing durung duwe jodoh berarti durung oleh rizki. Kadang duwe akeh tapi gurung rabi, ya kan? Tapi kadang wis rabi oleh bojo gak duwe. Enak ndi? Duwe akeh gak duwe bojo apa duwe bojo gak duwe duwe? Lon. Milih sing gak ono. Duwe jodoh, duwe akeh ngono. Karepmu iku lah. Itu termasuk bagian dari rizki yang Allah sudah tetapkan, termasuk ajal sudah ditetapkan. Maka kalau sudah ditulis, Allah sudah mencatat semua ketetapan takdirnya itu bahkan sejak azali. Makanya kita harus memahami ada takdir itu yang ditulis secara azali sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdirul azali. Makhluknya belum dicipta sudah ditulis. Itu berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Ada yang ditetapkan takdir itu secara yakni sanawi, setiap tahun, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bukan hanya malam kemuliaan tapi juga malam takdir, karena Allah menetapkan takdir setiap tahun secara rinci dari yang global itu, yakni setiap tahun saat malam Lailatul Qadar. Ada kalanya takdirul umri, takdir yang ditulis setiap janin usia berapa tadi? 120 hari atau 4 bulan. Ini takdirul umri. Dan ini adalah rincian dari yang global. Karena yang di Lauhul Mahfuz itu global dan rinci. Nah, rincian di sana itu diambil dan Allah perintahkan malaikat untuk menulisnya. Maka rizki, ajal itu sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Maka hiduplah janin itu dalam rahim ibunya. Setelah 4 bulan mati, tidak hidup. Kira-kira kurang lebih berapa bulan dia hidup dalam rahim ibunya? Karena umumnya wanita hamil itu berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Berarti dikurangi 4 bulan masih mati. Berarti kurang lebih hidup berapa?
Iya, 5 bulan mungkin itu normalnya. Tapi kadang kurang, mungkin prematur, kadang bahkan lebih. Tapi yang jelas hidupnya dalam rahim itu pendek usianya, enggak lama. Lahirlah dia ke bumi ini. Lahir dia ke bumi ini, dimensi ruangnya bumi. Kalau tadi dimensi ruangnya adalah apa? Rahim. Tapi dimensi waktunya adalah dunia, sama. Dimensi ruangnya dari rahim pindah ke bumi, tapi dimensi waktunya adalah dunia. Ingat, dunia itu dimensi waktu. Karena ada dunia, ada akhirat, itu dimensi waktu. Adapun ruangnya, sebelum dia lahir di bumi ini, dia hidup dalam rahim ibunya. Itu ruangnya. Tapi ibunya hidup di dimensi waktu. Waktu apa? Dunia. Ketika keluar dia dari rahim, berarti dia pindah ruang dari rahim ke bumi. Tapi tetap dimensinya adalah dunia. Dan ini pun tidak lama. Tidak lama hidupnya. Berapa tahun kira-kira, Bu? Berapa tahun dia hidup di bumi ini? Adam tidak lahir, tapi dia dicipta. Adam memiliki usia yang panjang, 1000 tahun. Dia hidup setelah dicipta. Nabi Nuh terlahir dari rahim, tapi dia punya usia yang panjang. 1000 kurang 50 berarti berapa? 950 tahun. Itu umat-umat dahulu rata-rata usianya panjang. Nah, kita ini umat akhir zaman, usianya tidak panjang seperti umat-umat dulu. Nggak lama kita hidup di dunia ini. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Buka Tirmizi nomor 2331. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 70 tahun. Pendek atau panjang, Pak? Pendek. 60 70. Kalau tengah-tengahnya berapa? 65. Kalau Nabi sendiri berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq berapa? Sama, 63. Enggak keluar dari itu. Kalaupun ada yang lewat dari 70, ada sih, tapi jarang. Di sini yang di atas 70 ada nggak, Pak? Pak? Masya Allah. Berapa, Pak? 7 berapa, Pak? Bapak sudah 83. Subhanallah. Kok masih kelihatan muda, Pak? Bonusnya banyak itu, Pak. Masya Allah. Kalau antum berapa, Bu? Gak berani ngomong, takut beneran. Yang jelas kita ini umat akhir zaman, usianya pendek. Jangan pikir kita ini usianya bisa panjang sampai ratusan tahun, jangan. Karena memang kita ini didesain dengan usia pendek. Karena apa? Karena tubuh kita juga pendek. Beda dengan Adam. Adam itu usianya panjang, 1000 tahun. Karena apa? Karena tubuhnya besar dan tinggi. Berapa? Berapa tingginya Adam? Buka Muslim
2425. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Itu kloter pertama, wajahnya bagai bulan purnama. Setelah itu, lanjut. Rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang berlapang. Iya. Kemudian Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kasturi. Pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. yang harum. Terus Istri mereka bidadari. istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama. Sekalipun istrinya banyak tapi akhlaknya sama, hatinya satu. Bentuk mereka Seperti nenek moyang mereka, siapa? yaitu Adam. Adam. Berapa? Tingginya 60 hasta. Tingginya 60 hasta. 1 hasta setengah meter. 60 hasta berarti 30 meter tingginya. Itu bapak kita. Dan setiap orang yang masuk surga nanti akan kembali seperti postur tubuhnya Adam dan Hawa. Bahkan wajahnya disebutkan di sini, ya, suruhu ka'abihi, wajahnya, bentuknya seperti bapaknya, yaitu Adam. Yang perempuan seperti ibunya, Hawa. Tingginya 60 hasta. Jadi bapak nanti kalau masuk surga itu wajahnya seperti Adam, Pak. Ganteng enggak? Ganteng enggak? Halo? Ganteng sama mana sama Nabi Yusuf? Hah? Ganteng mana sama Nabi Yusuf? Pak? Ganteng Adam dong. Karena Adam itu masterpiece. Ya, the first produk pertama pasti bagus dong. Iya kan? Kalau Nabi Yusuf kan disebutkan dalam hadis Muslim, jamiluhu nisfud dunya. Tampannya Nabi Yusuf itu separuh dunia. Separuh. Kalau Adam wongkol. Karena dia makhluk pertama. Tapi kenapa nggak terkenal? Karena waktu itu sing ada lawan. Ya, nggak ada lawannya, nggak ada laki-laki lain. Beda setelah itu Nabi Yusuf kan sudah banyak manusia. Makhluk pertama tentu terbaik. Ganteng-ganteng nanti. Tingginya 60 hasta. Nah, kita ini manusia akhir zaman tingginya berkurang. Dari 30 meter jadi berapa sekarang? Taruhlah rata-rata berapa? 30 meter jadi berapa rata-rata? Jangan lihat orang Indonesia, orang Barat juga dihitung dong. Rata-rata berapa? 2 meter. 30 jadi 2 meter, berapa persennya? 30 kalau 10 persennya kan 3 meter. Kalau 2 meter kurang lebih ya 6 atau 7 persen. Nah sekarang usianya Adam 1000. Coba 6 atau 7 persennya berapa? Berapa? 6-7 persennya 1000 berapa? 60 atau 70? Proporsional gak? Proporsional. Makanya jangan pengen hidup lama. Kita ini sudah didesain, kita ini gak akan lama hidupnya. Jangan pengen punya rencana pengen 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 90 tahun aja bongkok, apa menek 200, melungker. Tapi ada orang yang pengen usianya sampai ribuan tahun. Siapa orang yang pengen usianya sampai ribuan tahun? Hah? Bukan Fir'aun. Buka surah Al-Baqarah, surat kedua.
Ayat yang ke-96. Kata Allah, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Apa kata Allah? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tobat kepada kehidupan di dunia. Iya, siapa ini? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang tamak kepada kehidupan dunia, orang yang rakus kepada kehidupan dunia. Apa kata Allah? Bahkan lebih tobat lagi dari orang-orang musyrik. Bahkan mereka itu lebih tamak, lebih rakus daripada orang musyrik, padahal mereka mendapatkan Alkitab. Itulah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka seperti itu? Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Masing-masing mereka ingin agar diberi usia berapa tahun? 1000 tahun. Akan tetapi apa kata Allah? Umur panjang itu tidak manfaat. Padahal umur panjang itu sekali-sekali tidak akan membaukannya daripada siksa. Iya, kalau mereka jauh dari Allah, durhaka kepadanya, umur panjang itu tidak akan berarti apa-apa. Justru menjauhkan dia dari kebaikannya. Bahkan dia lebih dekat kepada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini peringatan buat kita. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa kita itu sebetulnya sudah bisa mempersiapkan diri sebetulnya. Kalau kita dikasih plafon atas itu berapa? Tadi berapa? 70. Berarti kalau kita sekarang usia 60, berarti persiapannya berapa tahun? Berapa? 10 tahun. Mestinya harus sudah di planning mulai sekarang 10 tahun. 10 tahun maneh rek. Apa persiapan kita? Itu pun belum tentu dikasih 70. Bisa jadi dia datang lebih awal. Mungkin gak itu? Mungkin. Makanya mau tidak mau manusia harus mempersiapkan diri. Tapi kebanyakan manusia ketika ditanya apakah kau sudah siap, selalu jawabannya apa? Belum. Ketika usia 50 ditanya, "Pak, sudah siap kalau seandainya sekarang meninggal dunia?" "Durung rek, senom aku iki." Ngawur ayo, cok ngomong mati-mati ya. 60 ditanya, "Mbah, sampean wis siap mati?" "Durung. Aku sih kepingin dawa umurku." Bahkan yang sudah sakit menjelang mati pun pengennya hidup lebih lama lagi. Padahal sudah jelas Nabi memberikan yakni standar umat akhir zaman ini tidak jauh dari 60-70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menjelang kematiannya. Maka kematian inilah merupakan pintu yang setiap manusia pasti akan melaluinya. Tidak bisa tidak. Cepat atau lambat dia akan datang. Dia akan datang tepat pada waktunya. Dan kalau sudah datang, dia tidak akan bisa ditunda. Siapapun pasti akan tunduk dan patuh dengan ketetapan itu. Sehingga kata Nabi, kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-A'raf surat ke-7, pada ayat yang ke-34,
Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya pada sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila telah datang ajal seseorang, mereka tidak dapat mengundurkannya, bahkan mengajukannya, mempercepatnya, sa'atan, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik, tidak akan bisa lari dari kematian. Dia akan datang tepat waktunya. Maka tidak ada istilah orang mendahului takdir. Sekalipun seorang mati itu karena bunuh diri, tidak. Karena malakul maut datang tepat waktu. Cuman yang membedakan adalah cara kematiannya dan di mana dia mati. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia mati dengan cara bagaimana dia mati. Bisa jadi rumahnya Malang, matinya di Hong Kong, mungkin nggak? Bisa jadi rumahnya di Indonesia, matinya di Swiss, mungkin nggak? Mungkin. Kita tidak tahu di mana kita akan mati dan dengan cara bagaimana kita mati. Dan kalau malakul maut sudah datang, manusia tidak akan bisa menolak. Sekalipun dia bersembunyi, sekalipun dia berada di benteng yang kokoh. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-A'raf, surah yang sama, yaitu pada ayat yang ke 78 insyaallah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat itu, afwan, surah An-Nisa ya. Coba. Aynama takunu kuntum fi burujim musyayyada. Benar nggak itu An-Nisa 78? Iya, silakan baca. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Iya, baik. Kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini, aynama takunu, di mana saja kau berada, yudrikumul mautu, kematian pasti akan mendapati kamu. Malakul maut pasti akan datang. Walau kuntum, sekalipun kalian fi burujim, berada di dalam benteng musyayyadah yang kokoh, yang kuat. Mungkin barangkali kalau bahasa kita dalam bunker yang tebal, bunker yang terisolasi. Jangankan manusia bisa masuk, semut gak bisa masuk. Ada halangan bagi malakul maut. Malakul maut tidak ada halangan. Dia pasti bisa datang kapanpun dan dimanapun, kalau memang sudah ditugaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun manusia berusaha untuk menghalang-halangi datangnya malaikat dengan memasang, karena dia tahu malaikat itu tidak suka dengan gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung 3 dimensi. Tapi jangan gagal faham,
Malakul maut tidak ada halangan, sekalipun tempatmu kau isi semua dengan gambar-gambar, sekalipun malaikat tidak suka dengan hal itu, tapi malakul maut dia akan datang tepat waktu, mencabut nyawa siapa saja. Tapi namanya manusia. Manusia artinya orang itu tidak pengen mati. Dia berusaha untuk mengundur-undur waktu, tapi tidak bisa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, berusaha lari dari kematian. Dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, yang ke-8 insyaallah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul inna minhu fa innahu mulaqikum ila alimil ghaibi wasyahadati fayun bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, maka sesungguhnya ibu dan ibu akan menyebutkanmu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang telah kamu kerjakan. Qul, katakan Muhammad, mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari dari kematian itu, fa innahu mulaqi, akan datang menemuimu. Jadi manusia itu berusaha bagaimana caranya dia lari dari kematian. Itu tabiat dasar manusia itu begitu. Ada yang lagi hilang, kan agar tetap dia hidup di muka bumi ini, dia nggak mau dia mati pada saat itu. Gimana caranya dia tetap bisa hidup? Kadang sampai melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Kadang karena sakit, dengan sakitnya itu dia takut kematian. Akhirnya bagaimana caranya dia tetap hidup? Melalui cara-cara yang tidak dibenarkan syariat. Dia berobat dengan cara menyimpang. Datang kemana? Dukun, kalau enggak ke paranormal. Pengen sakitnya dipindah. Dipindah kemana? Di kambing. Ada nggak yang seperti itu? Demikian pula dengan cara-cara yang lain. Kalau cara itu bagian dari mencari asbab kesembuhan, semua itu pasti akan berakhir. Sehebat apapun dokter, tabib, atau ahli, yakni memperpanjang ajal yang sudah ditetapkan. Kalau Allah sudah tetapkan, jangankan orang yang sakit, orang yang sehat pun pasti dia akan mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, kematian itu, tapi sibuklah mempersiapkan diri, mencari bekal. Kematian itu pasti akan datang cepat atau lambat. Yang lebih penting adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan. Mulai dari keimanan kita, demikian pula amal soleh kita.
atau termasuk dosa-dosa yang masih menjadi beban kehidupan ini. Karena perjalanan kita ini panjang, jangan kita ini dibebani dengan berbagai macam beban-beban kehidupan. Apa beban kehidupan? Dosa-dosa kepada manusia itu beban. Termasuk juga apa? Yakni hutang-hutang yang membebani kita. Hak-hak kemanusiaan yang tidak terselesaikan. Bahkan juga termasuk hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itu yang menyebabkan memperberat perjalanan kita. Kenapa? Kadang orang itu susah kematiannya karena dia cinta kepada apa? Dunia. Contoh cinta kepada dunia nggak jauh-jauh, dia cinta kepada jasadnya. Hari-hari disibukkan dengan mempercantik diri, bukan mempercantik akidah, mempercantik jiwa, hati, tapi mempercantik fisiknya. Sampai dibela-belain pergi ke luar negeri, operasi bedah plastik. Ada nggak? Gimana caranya usia 70 jadi 17? Bener. Akhirnya ada yang ditarik benang ke kanan, ditarik benang ke kiri. Ada yang pasang silikon. Ada yang disulam dan dirajut. Mungkin besok dibordir. Belum lagi ada yang pakai cara-cara yang syirik, pasang susuk. Sibuk mempercantik fisiknya. Tiap hari tidak pernah dia lepas dari cermin, ya kan? Dan kalau udah bercermin, semua dikacain, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, emangnya kemana? Sehingga ketika itu dia semakin bangga, semakin apa? Semakin cinta dengan fisiknya. Saat malakul maut datang menjemput, bisa jadi ruh itu tidak akan mau lepas. Kenapa? Digandoli jasadnya, digandoli fisiknya, karena dia cinta. Kenapa? Irungku iki larang rek, mari operasi. Saya pergi ke Korea ini 1 miliar ini operasi hidung supaya mancung. Mahal nggak? Mahal. Ketika malakul maut datang, sayang dengan hidungnya, sayang dengan pipinya, sayang dengan mulutnya. Karena dia cinta kepada jasadnya, sibuk mempercantik fisik, tapi lalai dari mempercantik jiwanya, mempercantik hatinya. Padahal Allah Jalla wa'ala tidak melihat fisik sama sekali. Allah tidak melihat jasad seseorang. Yang dilihat itu adalah apa? Ruh. Yang dilihat itu oleh Allah adalah jiwanya. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim nomor 2194. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Allah nggak melihat rupa. Maka hendaklah kita melihat manusia itu juga jangan melihat rupa. Lihatlah manusia itu sebagaimana Allah melihat manusia. Lihatlah manusia itu, yakni kepada apa? Kepada hatinya, kepada jiwanya, kepada amal perbuatannya. Karena Allah tidak memperhitungkan rupa dan harta. Karena rupa dan harta itu terima beres dari Allah. Allah tidak melihat rupa dan harta. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat kepada hati dan amalmu. Dan inilah nanti yang akan kita bawa menghadap kepada Allah.
Orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan qalbun salim, itulah orang yang sukses hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kalau kita maka insya Allah di akhir hidup kita ini kita diberikan oleh Allah kematian yang baik. Itulah husnul khatimah. Maka detik-detik sebelum orang mati itu sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut inilah manusia itu akan mendapatkan kejelasan di mana tempat tinggalnya kelak. Apakah dia mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan adab? Apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Allah berbicara tentang sakaratul maut. Kalimat ini ada di dalam surah Qaf, surah yang ke-50. InsyaAllah mulai dari ayat berapa itu? Ayat 19. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan datanglah sekarang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala hari terlaksananya ancaman. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat raqib dan atid, yaitu pengawas yang selalu hadir. Wajaat sakratul mauti bil haq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Detik-detik ruh ini dicabut, itulah penentuan apakah dia sukses atau tidak. Karena sebelum orang itu lepas ruh dari jasadnya, dia akan tahu di mana tempat tinggalnya. Apakah dia dapat siksa ataukah nikmat. Maka tentu kita berharap malaikat yang datang itu memberikan kabar gembira buat kita. Itu harapan kita. Artinya kita berharap akhir hidup kita di dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Maka akan datang, yakni malaikat, kepada orang yang hendak pergi dari kehidupan dunia ini. Malaikat itu akan mengatakan kepadanya, yakni tentang kabar gembira ataukah siksa. Bagi orang-orang mukmin yang dia meninggal dengan ketetapan bahwa dia akan memperoleh kebaikan setelahnya, malaikat itu akan mengatakan 3 perkara. La takhaf, la tahzan, wa abshiru bil jannah. La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, dan kabarkan gembira, kata Allah kepada malaikat itu, kepadanya, yakni surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian.
kepada mereka. Baik. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surah 41 Fussilat ayat 30 tentang ucapan malaikat ini. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat tersebut, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Iya. Inilah kematian orang-orang mukmin. Kematian orang mukmin diakhiri dengan kabar gembira. Ucapan malaikat, la takhaf, la tahzan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia meneguhkan pendiriannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini merupakan syarat untuk mendapatkan karunia husnul khatimah. Dua syarat ini, yaitu dia tetap istiqomah dalam akidah yang hak, yang benar, dengan ucapannya Rabbunallah. Kemudian dia istiqomah, tetap teguh, tidak berubah. Dua syarat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia teguh pendirian? Apa kata Ibnu Katsir? Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal. Yang pertama, al-ikhlasu fil amal. Dia ikhlas di dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal. Wa'mal li ta'atillah. Dia beramal karena taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Bima syara'a lahum, dan beramal sesuai dengan yang disyariatkan. Beramal sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai tuntunan. Ini makna orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia teguhkan pendiriannya, dia ikhlas dalam beramal saleh. Apa yang dimaksud dengan ikhlas di situ? Yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang al-munafi lisyirki war riya, meniadakan kesyirikan dan riya. Dia jauh dari perbuatan syirik, baik yang besar ataupun yang kecil. Baik syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad, batal syahadatnya, meliputi syirik di dalam berdoa, syirik di dalam niat, syirik di dalam ketaatan, syirik di dalam kecintaan, ataupun juga syirik-syirik kecil sekalipun tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, tapi tetap merupakan dosa besar. Itulah syirik kecil. Dia ikhlas dalam beramal. Dia beramal semata-mata karena mentaati Allah.
sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang teguh dalam ucapan Rabbunallah adalah mereka yang jauh dari perbuatan syirik dan kufur serta amalan-amalan bid'ah. Maka jangan harap jika kau senang berbuat bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan, kau mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan mimpi. Kalau selagi masih tenggelam dengan kesyirikan, dengan amalan-amalan bid'ah, dia bisa husnul khotimah. Tidak. Maka bersihkan akidah kita dari kesyirikan dan kekufuran. Bersihkan amal-amal kita ini dari amalan-amalan yang tidak diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi. Itu persiapan bekal menuju kematian. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Apa yang dimaksud malaikat turun kepada mereka di sini? Lanjut. Langsung kepada malaikat turun. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid, As-Sa'di, Zaid bin Aslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Di saat menjelang kematiannya, malaikat itu akan turun di saat menjelang kematiannya. Dan disebutkan di sini malaikat. Malaikat itu jamak atau tunggal? Jamak atau tunggal? Halo? Jamak. Berarti kalau satu itu malak, kalau dua itu malakain. Nah, tiga dan seterusnya baru disebut malaikat. Berarti minimal berapa minimal? Minimal 3. Oleh karena itu saat datang kematian, itu yang datang itu paling tidak 3 malaikat. Karena di sini disebutkan maka malaikat akan turun kepada mereka, yaitu saat kematiannya. Kira-kira dari 3 ini siapa yang datang? Pertama yang jelas 1, malaikat siapa? Malakul maut. Dialah yang bertugas untuk apa? Mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah As-Sajadah, yaitu surah yang ke-32 pada ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Iya. Katakan Muhammad, malakul maut alladhi wukkila bikum, malaikat yang ditugaskan, diserai tugas mencabut nyawamu, pasti dia akan yatawaffakum, mewafatkan kamu. Perhatikan di sini, malak di sini jamak atau tunggal? Halo, malak tunggal. Jadi yang betul itu malakul maut, bukan malaikatul maut. Malakul maut. Dan inilah nama yang sahih tentang malaikat pencabut nyawa. Adapun Israel, sampai hari ini saya belum dapat literaturnya dari mana itu. Pernah dengar yang nyabut nyawa itu apa? Israel. Bahkan dulu ada nyanyiannya. Saya masih kecil itu kalau nggak salah, pernah itu tetangga itu menyanyikan bila Israel. Loh, ono sing nyaut. Berarti ini produk lama itu. Stok lawas iki ro iku zamane ibuku iku padahal itu. Sampai dinyanyikan sehingga apa? Kalimat ini tersebar luas
Sehingga apa? Itu pendidikan secara tidak langsung. Sehingga mindset orang yang mencabut nyawa itu siapa? Israel. Padahal dalam Quran, dalam hadis nggak ada kata Israel. Justru dalam Al-Quran yang mencabut nyawa siapa? Malakul maut. Satu, malakul maut. Tadi katanya berapa tadi? Berarti kurang berapa? Sopo terusan. Kurang 2. Siapakah 2 ini? 2 ini adalah malaikat yang datang untuk menerima ruh yang dicabut oleh malakul maut ini, dibawa ke langit. Malakul maut gak ngurusi naik ke langit. Dia tugasnya cuma apa? Nyabut doang. Setelah dicabut diserahkan kedua malaikat ini. Buka Muslim nomor 2448. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Udah ketemu? Silakan langsung dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila ruh orang-orang keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Nah, apabila ruh orang mukmin itu keluar dari tubuhnya, kemudian 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Tugasnya membawa kemana? Ke langit. Dibawa oleh 2 malaikat ini. Sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini, 2 malaikat ini adalah 2 malaikat. Pertama, malaikat rahmat, dan yang satunya malaikat azab, yang pernah datang kepada orang yang membunuh 100 orang. Sehingga 2 malaikat ini bertengkar kan? Ini hak saya ini membawanya. Tapi 2 malaikat ini selalu ada berdua, antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Maka siap itu dengan kafan dari surga. Kalau dia orang mukmin, roh itu akan langsung dibalut dengan kafan dari surga, dibawa ke langit. Lewat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus. Kata Hamad, lanjut. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata bentuk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Heboh, di langit heboh, ruh yang harum datang dari bumi. Siapa di langit itu? Penduduknya apa di langit, Pak? Hah? Malaikat. Lebih banyak mana penduduk langit dengan penduduk bumi? Lebih banyak penduduk langit. Di sana itu padat sekali, Pak. Kata Nabi dalam riwayat, di langit itu tidaklah tempat selebar 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud di hadapan Allah. Tempat selebar 4 jari ini, itu ada malaikat yang sujud. Berarti padat penduduk langit itu. Sementara lebih luas mana langit dan bumi? Langit. Makanya kalau pengen terkenal, jangan pengen terkenal di bumi, terkenallah di mana? Di langit. Orang sekarang kan pengen terkenal di bumi, jadi artis, jadi selebritis, ya kan? Buat apa? Jadilah orang terkenal di langit. Boleh jadi di dunia ini hina, tapi dia terkenal di langit. Contoh siapa itu? Hidup di zaman Nabi, dia hina di dunia, tapi di langit luar biasa. Karena banyak orang meremehkannya, tapi dia terkenal di penduduk langit. Siapa dia? Kok? Iya, kok pucu ekto Al-Qarni? Hah? Uwais Al-Qarni. Dia belum menjadi sahabat Nabi. Kenapa? Karena belum pernah ketemu Nabi, tapi hidup di zaman Nabi karena begitu berbaktinya kepada ibunya. Sampai-sampai Nabi berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab,
Kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doanya. Kenapa? Doanya mustajabah. Uwais Al-Qarni. Orang melihat Uwais ini miskin ya. Orang melihat hina, tapi di hadapan malaikat luar biasa, terkenal di atas langit. Nah, ruh yang baik ini ketika dibawa melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, seluruh malaikat yang dilewati itu mengucapkan solawat kepada ruh ini. Apa katanya? Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya. Berarti sudah paham? Malaikat yang datang paling tidak ada berapa? 3. Malakul maut, malaikat rahmat, dan malaikat adab. Makanya disebutkan dalam ayat tersebut, malaikat kepada mereka saat sakaratul maut, saat detik-detik menjelang kematian dan perpisahannya dengan dunia. Dan apa yang diucapkan malaikat kepadanya? Pertama, malaikat itu mengucapkan kalimat la takhaf, jangan kau takut. Kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, silakan. Para malaikat itu turun kepada malaikat yang mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Jangan kau takut, la takhaf. Apa maksudnya jangan takut? Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Iya, yakni perkara yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang? Yang ada di depannya, yaitu perjalanan akhirat yang panjang. Rahim cuman 5 bulan. Dunia cuman 70 tahun. Tapi perjalanan akhirat ini panjang. Ratusan bahkan jutaan tahun orang menempuh perjalanan akhirat ini sampai kepada terminal akhir, kalau tidak surga, neraka. Baru perjalanan belum penentuan itu sudah jutaan tahun, ratusan juta tahun. Kata malaikat, la takhaf, jangan kau takut terhadap apa yang akan kau hadapi nanti. Apa saja fase-fasenya? Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amalnya. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari ketika Nabi menunggu di telaga. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan di surga atau di neraka. Ini perjalanan ini. Kata malaikat, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Apa katanya? Lanjut. Dan janganlah kamu merasa sedih, Yaitu terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. jangan kau sedih terhadap urusan dunia yang kau tinggalkan di masa lalu. Kalau jangan takut yang di depan. Jangan sedih dengan apa yang sudah kau tinggalkan, kata malaikat. Siapa dan apa yang ditinggalkan itu? Lanjut. Seperti urusan Anak. Siapa lagi? keluarga, Keluarga. Mungkin dia adalah pasangan hidup kita. Mungkin dia adalah istri bagi seorang suami. Mungkin dia adalah suami bagi seorang istri. Jangan sedih, kata malaikat. Yang ketiga, harta benda, harta yang kau tinggalkan. Jangan sedih. Bahkan yang keempat, apa kata malaikat? dan hutang. Dan hutang piutangmu. Hutangmu yang kau tinggalkan itu, kata malaikat, jangan sedih. Kenapa? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan menggantikannya dan aku akan mengurusnya. Sampai seperti itu orang yang mati husnul khotimah. Utang-utang itu selesai nombek malaikat. Tapi duduk malaikat teko nyaur utang, ya kan? Bukan.
diurus oleh Allah. Ini adalah kabar dari Allah untuk orang ini. Melalui siapa? Melalui malaikat. Enak nggak mendapatkan kabar seperti ini, Ibu? Ketika kita mati, malaikat mengatakan jangan sedih. Enak nggak? Nggak usah sedih, Bu. Seandainya Ibu mendahului, jangan sedih. Kenapa? Bapak ada yang ngeramut, Bu. Lu kok guyu sampai lapor? Ya kan? Nggak usah sedih. Sopo sing ngeramut? Temen anaknya. Yakin? Kok jawabannya ragu? Anaknya ambek delok dukur. Istrinya yang baru. Bapak juga begitu. Kalau bapak mendahului, meninggal dunia, ketika malaikat itu mengatakan la tahzan, jangan sedih, maka nggak usah sedih, Pak, kalau bapak mendahului. Kenapa? Istrinya ada yang ngeramut, Pak. Siapa yang ngeramut istrinya kira-kira? Wah, ini tegas ini, anaknya katanya. Mantap, anaknya. Kenapa? Karena nggak gampang bagi wanita nikah lagi itu. Nek sing lanang bojone mati, ojo ngenteni saulan ya. Ngubur iku mbek ngelirik. Tapi boleh kan dalam Islam kan? Boleh nggak? Hari itu istrinya meninggal, hari itu menikah, boleh nggak? Boleh. Kalau ibu nggak bisa, harus menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Itu pun kalau selesai masa iddah, terserah ibu mau nikah apa enggak, terserah. Tapi kalau dia faham bahwa seorang wanita itu akan bersama suami yang terakhir, dia pasti nggak akan pernah nikah. Apalagi melihat suaminya orang baik, matinya baik, saya ingin ketemu dia di akhirat. Ya toh ay. Soalnya yakin, ya kan? Dan nggak gampang sebetulnya wanita itu pindah ke lain hati, nggak gampang. Bahkan dia akan jalani hidup menjadi seorang janda sampai mati demi anak-anaknya. Yang ngeramut siapa? Anak. Tapi seandainya itu terjadi, itu adalah perjalanan hidup manusia. Yang terpenting di sini apa? Yang terpenting kita dapat kabar dari malaikat. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Itu yang penting. Bakon rabi-rabi karepmu. Sing penting aku oleh kabar bahwa saya ini baik di akhirat. Enak enggak? Enak. Oleh karena itu disiapkan mulai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika sakaratul maut datang, malaikat mengabarkan 3 perkara ini. Sehingga urusan harta diberesin, urusan anak diberesin, urusan apapun diberesin di dunia ini. Makanya orang kalau mukmin yakin dengan hal ini, dia nggak usah bingung cari-cari cara untuk mengcover urusannya setelah kematian. Kadang-kadang dia bingung, punya banyak utang, gimana kalau nanti aku mati. Akhirnya dia apa? Melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ikut produk-produk, program-program yang berbau riba. Akhirnya apa? Ikutlah terus nore ojo mandek nang kono. Ikut asuransi. Nanti biar saya kalau mati ada yang mengcover, ya kan? Nggak perlu. Kalau dapat husnul khotimah, malaikat nanti akan mengatakan, aku yang akan menggantikan hal itu untukmu. Itu orang mukmin yang cerdas, nggak usah takut dan sedih. Yang penting bagaimana caranya matinya baik. Malaikat nanti akan mengabarkan kebaikan untuk kita. 1000 macam cara Allah menyelesaikan urusan dunianya, termasuk utang piutangnya. Mungkin anaknya diberi kemampuan membayar utangnya, beres. Kenapa? Kalau masih punya utang, seandainya orang itu masuk ke dalam alam kubur, mendapatkan nikmat surga, dia akan tertunda. Dia tidak akan bisa memasukinya sebelum selesai urusan hukukul adami, termasuk
utang piutangnya. Tapi kalau dia husnul khotimah, bisa jadi diselesaikan oleh Allah. Kalau enggak anaknya mampu membayar, mungkin apa? Mungkin ada orang lain yang datang menyelesaikannya. Koncoku rek sakno mati utangnya akeh 2 miliari. Tapi aku biyen utang budi nang DE, aku sukses termasuk jasa dari dia. Wis tak tutup utang-utangi. Tak ramut anak yatime, ojo suudzon po. Ya, ditutup utange, diramut anak yatime. Ya kan? Ngeramut anak yatim itu nggak harus ngeramut ibuke. Ya, diselesaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Atau mungkin barangkali Allah melembutkan hati orang yang menghutangi. Wong iki rek sakno utange akeh gede, tapi kalau melihat keluarganya saya nggak tega, ya sudah saya ikhlaskan hutangnya. Siapa yang melembutkan hatinya itu? Allah. 1000 macam cara Allah untuk menyelesaikan kehidupannya. Yang penting bagaimana? Targetnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu target hidup kita, target jangka pendek kita. Sebelum kita punya target jangka panjang masuk surga, target di dunia ini apa? Husnul khotimah. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Apa kata malaikat berikutnya? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kalau sudah dikabarkan seperti itu, malaikat ketika mencabut nyawanya tentu dalam keadaan yang sopan, lembut, tidak kasar. Bahkan malaikat itu bisa jadi nggak nyabut. Malaikat cuma mengatakan, ya nafsat thayyibah minal jasadit thayyibah, minal jasadit thayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik dari jasad-jasad yang baik. Cukup diserukan kalimat itu, dia akan keluar dengan lancar ruhnya, nggak perlu dicabut. Buka Ibnu Majah 3456 kalau tidak salah. Coba dicek dulu. Hah? Bener ya? Ntar dulu, saya buka dulu. 3456. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Mayit akan didatangi malaikat, dan jika ia adalah orang yang sholih, maka para malaikat akan berkata, apa katanya kepada mayit tersebut? Keluarlah wahai jiwa yang baik yang ada di dalam tubuh yang baik. Ayyatuhan nafsut thayyibah. Mayit itu akan didatangi malaikat, dan jika dia orang soleh, maka malaikat itu akan mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang baik yang ada di dalam tubuh yang baik. Ukhruji. Apa katanya? Keluarlah dengan terpuji. Iya. Keluarlah kalian dengan terpuji dan bergembiralah dengan kenyamanan. Bergembiralah kau dengan kenyamanan serta wewangian dari Rabb tidak melukai. Seruan itu, lanjut. Seruan itu terus diserukan kepadanya sampai jiwanya keluar. Seruan itu terus diserukan sampai jiwanya keluar. Susah atau enggak malaikat? Susah apa enggak malaikat nyabut-nyabut? Itulah jiwa-jiwa yang baik.
ruh yang baik. Makanya orang itu harus sekarang mempersiapkan ruhnya di hadapan Allah. Allah melihat ruh kita, melihat jiwa kita, melihat hati kita. Kalau jiwa ruh kita itu baik, ini akan diseru dengan baik. Wahai jiwa yang baik, keluarlah dari jasad yang baik. Jasadnya pun baik. Apa jasad yang baik? Jasadnya tidak mengalir di dalamnya darah, tidak tumbuh darinya daging dari barang-barang yang haram. Apa mungkin malaikat akan mengatakan dari jasad yang baik, sementara hidupnya asal-asalan, mangan sakar PDW, nggak halal, nggak haram. Kataku aku, ya dimakan. Nggak kenal halal, nggak kenal haram. Maka persiapkan diri punya jasad yang baik. Alirkan darah dalam tubuh kita, tumbuhkan daging kita ini dari barang-barang yang halal. Jangan yang nggak jelas, yang subhat, apalagi yang haram. Oleh karena itu perhatikan makanan-makanan kita, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Kadang zaman sekarang ini kita nggak mau memperhatikan jenis-jenis makanan ini. Karena prinsip kita kadang apa? Sing penting enak, murah, akeh. Tapi nggak memperhatikan ini halal atau haram. Mestinya kita punya prinsip hidup. Jangan sampai mulut ini kemasukan barang yang tidak jelas. Oleh karena itu minimal kalau produk makanan minuman kita itu pabrikan-pabrikan besar yang itu milik rata-rata orang kafir, bukan muslim, minimal ada sertifikasi halal gitu loh. Khususnya untuk pabrikan-pabrikan gede, karena rata-rata orang kafir yang punya. Tapi nek yukna tonggomu dodol pecel, ojo takok sertifikat. Karena kita tahu dia tetangga kita, dia rajin ke masjid, dia seorang muslim, nggak mungkin masak dengan barang yang haram. Tapi kalau yang pabrikan gede, kemungkinan besar nggak itu dicampur dengan yang aneh-aneh. Benteng terakhir apa? Sertifikasi halal. Mulai itu dari sekarang. Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri, punya jasad yang baik, ruh kita juga baik. Karena malaikat itu akan menyeru, hai jiwa yang baik, keluarlah dari jasad yang baik. Persiapkan punya jasad yang baik. Perhatikan makanan dan minuman kita. Itu dari segi zat. Demikian pula dari cara memperolehnya. Kadang-kadang zatnya baik, zatnya halal, zatnya thayyib, carane gak kena. Dari menipu, dari ngentit, dari mencuri, dari korupsi, dari riba. Pengen mati husnul khotimah, tapi sampai hari ini sik mangan bunga. Ono enggak? Halo? Makanya bahasanya diperhalus bunga. Padahal aslinya apa? Riba. Jangan dimakan itu. Untuk persiapan husnul khotimah. Malaikat itu akan memanggil dengan jasad dan jiwa yang baik. Kalau enggak riba, maisir, hasil dari untung-untungan, memperoleh keuntungan dunia, memperoleh hasil profit dari spekulasi. Atau paling tidak akad-akad yang rusak. Contohnya akad gharar, gak jelas. Kadang juga berbau maisir, judi. Persiapkan untuk mendapatkan husnul khatimah dengan memperhatikan ruh dan jasad kita. Ruh harus diperbaiki dengan amal soleh, akidah yang kokoh, yang lurus. Dan jasad ini persiapkan jauh dari hal-hal yang diharamkan. Maka kalau kita sudah memenuhi kriteria ini, dia lebih cinta kepada Allah. Sehingga kalau dia cinta kepada Allah, rindu gak ketemu Allah?
Rindu nggak ketemu Allah? Ringan nggak jasadnya ruhnya meninggalkan jasadnya? Ringan nggak? Karena dia nggak cinta dengan jasadnya. Kalau tadi kan cinta kan, irungnya 1 miliar, kupingnya 100 juta, ya, dagune, ini duit ditemplek lagi, ya kan? Wabah sawah ini bisa triliunan, bisa jadi. Hanya karena apa? Mengutamakan jasadnya, tapi tidak memperhatikan bagaimana ruh dan jiwanya diperbaiki, supaya malaikat nanti memanggil ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam surah Al-Fajr disebutkan pada ayat terakhir kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah Allah sebut dengan apa? Jiwa-jiwa yang tentram. Kenapa? Karena dapat kabar yang baik dari malaikat, la takhaf, la tahzan, sehingga tenang jiwanya. Dan selama hidup di dunia, dia jauh dari berbuat maksiat, melakukan yang haram, senantiasa taat kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kau kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Karena ada kalanya ruh itu dimasukkan ke surga sebelum hari kiamat. Tapi hanya ruhnya saja. Baru nanti setelah hari kiamat, ruhnya dipertemukan kembali dengan jasadnya, keduanya dimasukkan ke dalam surga. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Karena di surga itu dinikmati lebih dalam, yaitu ketika ruh dan jasadnya bersatu kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang harus kita persiapkan. Bagaimana caranya? Malaikat itu datang memberikan kabar gembira kepada kita. Maka persiapkan untuk memperoleh kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Karena sudah hampir jam 11, saya berikan kesempatan waktu tanya jawab, ya, kurang lebih 1/4 jam. Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung, boleh ditulis. Monggo. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, begini, saya kan dari negeri ya Pak Ustaz, dari pensiunan negeri. Nggih. Itu yang dikatakan itu gaji pensiun. Dari hasil gaji pensiun ini otomatis dari pajak dari masyarakat untuk menggaji pegawai. Pajak itu mungkin ya Pak Ustaz. Ini tambahan saya. Dari pajak perusahaan maupun perjudian dan sebagainya yang Loh, Ibu kok tahu Bu? Yang jelek maupun yang Baik. Yang tidak baik ini campur mungkin ya. Kita nggak tahu Pak Ustaz. Yang jelas mungkin kuning ambilnya yang semua yang membicarakan itu. Bagaimana Pak Ustaz ini kalau kita makan itu gaji, tapi kita tidak tahu itu pajak dari bagaimana yang baik atau yang tidak baik. Iya. Yang pertama itu apakah bisa kita ini husnul khotimah kalau kita melihat daripada putaran ekonomi pemerintah itu banyak tidak baiknya. Astaga. Takok disimpulno dhewe. Jadi saya sering lihat televisi itu apa ya, berita-berita begitu Pak Ustaz, politik-politik itu. Mohon maaf, terima kasih dan mohon jawabannya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Baik. Ada keraguan pada hati ibu, tercampurnya penghasilan kita itu dengan hal-hal yang haram, ya kan? Ada kalanya yang halal itu tercampur dengan yang haram. Maka paling tidak status dari hasilnya adalah subhat. Subhat.
Nah, sementara Nabi memperingatkan kita agar kita ini menjauhi perkara-perkara yang subhat. Nah, kalau ibu memang satu-satunya itu adalah penopang hidupnya, ya, maka yakinkan bahwa yang halal itu yang mana, yang haram itu yang mana. Artinya jangan dimakan semuanya. Makanlah sebagian yang kita yakini itu halal, dan yang lain sedekahkan di jalan Allah. Ya sudah, kasih aja fakir miskin. Tapi kalau kita sudah tahu yakin itu haram, ya, misalnya ibu punya duitnya ditaruh di bank, ada bunga, itu jelas haram kan? Maka itu sudah pasti keluarkan, dihinakan. Bunga-bunga itu harus dihinakan, karena dia hina, maka harus diperuntukkan untuk yang hina, untuk bangun kakus, ya, WC, jalan umum, got, itu tempat-tempat hina. Pakailah untuk hal-hal seperti itu. Jangan dipakai untuk kehidupan kita. Jangan dimakan, jangan diminum, buat pakaian, jangan buat bangun rumah, jangan buat beli kitab, menuntut ilmu. Jangan, nanti gak berkah. Pakailah kepada hal-hal yang hina. Ya. Jadi mana yang diyakini sebagai yang halal, makanlah. Tapi kalau kita ragu terhadap sesuatu, tinggalkan. Kata Nabi, da' ma la yuribuk ila ma la yaribuka. Ya. Kalau nggak tahu Pak Ustaz? Ya kalau nggak tahu ya sudah gitu loh. Ya sudah, kalau nggak tahu gimana kita bisa menetapkan kalau nggak tahu, ya kan? Tapi tadi ibu kok bisa nyebutkan dari ini dari itu, ya kan? Itu berarti tahu. Ya kan? Ya. Itulah kehidupan, ya. Kalau seandainya ibu punya alternatif penghasilan lain yang itu pasti halal, itulah yang dipakai. Mungkin dari pensiun ibu, ya, ada lagi sumber lain dari usaha atau dari anak-anaknya. Yang kita tahu anak-anak kita bekerja dengan halal, itu yang kita pakai untuk makan sehari-hari. Daripada mungkin yang diragukan, ya kan? Nah, yang diragukan itu ya sudah sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Ibu yang lebih tahu tentang penghasilan itu sendiri. Baik, yang lain Bu? Mohon maaf, kenapa Pak Ustaz? Kalau seperti haji Pak Ustaz, uangnya kan dimasukkan bank. Iya. Apakah hajinya diterima Pak Ustaz? Iya. Jadi begini, dimasukkan bank itu sebagai sebuah sarana sistem untuk mengamankan dana, juga kemudahan kemudahan lalu lintas, ya kan? Atau teknik-teknik untuk akad-akad supaya lebih mudah. Tapi tidak dengan niat untuk invest di sana untuk mendapatkan bunga. Itu mungkin masih bisa ditolerir gitu. Artinya bisa jadi seorang pegawai nanti gajinya ditransfer di bank konvensional yang ada bunganya. Tapi dia tidak berniat menyimpan duitnya di situ untuk mendapatkan bunga. Begitu dia dapat, keluarkan, ya kan? Simpan di tempat yang aman yang tidak ada riba di situ. Hanya sebagai apa? Sebagai sarana aja kemudahan gitu. Tapi kalau dalam hati kita berniat invest untuk mendapatkan profit, mendapatkan bunga, interest dan sebagainya, itu yang masalah, ya. Baik. Ibu depannya silakan tadi mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, amalan-amalan apa saja yang bisa mengantarkan kita sehingga husnul khotimah? Ya. Pertama, perbaiki akidah. Perbaiki akidah dengan menuntut ilmu syar'i. Ini yang paling utama. Perbaiki akidah dengan menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, bersegera mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Karena penyakit kita ini sudah suka menunda-nunda. Ngaji wis puluhan tahun tapi gak berubah. Ilmunya sudah nyampe puluhan tahun yang lalu tapi sampai hari ini tidak diamalkan. Kebiasaan kita ini, ngaji sana kesini, taklim sana sini, tapi gak diamal-amalkan, cuman dikoleksi. Ya kan? Ditulis teko omah, ditekek. Gak dimurojaah. Kadang-kadang lali kayak bungkus kacang. Kalau enggak dibuat mainan anak-anak kayak motor mulu.
Dan itu sudah mending, sebetulnya sudah benar. Menuntut ilmu, ilmu itu diikat dengan ditulis. Itu udah benar. Tapi sampai rumah dimurojaah lagi, dibaca. Setelah itu kalau sudah paham, diamalkan. Jangan ditunda. Supaya bisa istiqomah, begitu caranya. Kenapa? Istiqomah itu mengantarkan kepada apa? Husnul khatimah. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Kalau perempuan, bergaul dengan yang solihah. Jangan dengan yang soleh. Kecuali suaminya. Yang laki-laki juga begitu, bergaul dengan yang soleh. Gak boleh bergaul dengan yang solihah. Kecuali istri-istrinya. Apa kok guyu? Kenapa, Bu? Diprotes aku rek. Sing kono benerno, sing kene nyalahno, ya opo ya? Kalau menurut Quran gimana? Istri-istri atau istri saja? Delok nang Quran kan tak dudukno mendelik kon kok. Wis gak usah aja diterusno. Sampean kok mulai gak gelem ngaji maneh. Saya ngomong bukan apa sembarang ngomong, mesti ada dalil, ya kan? Baik. Jadi itu bergaul dengan orang yang soleh dan solihah. Baik. Kemudian yang keempat itu persiapkan amal yang berkelanjutan, yang ajeg, yang istimror, yang continue. Karena amalan itu nanti bisa kita andalkan di hadapan Allah sebagai amalan yang kita cintai. Karena orang itu bukan dilihat dari banyaknya beramalnya, bukan banyaknya, tapi apa? Ajeknya itu yang dinilai. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Contoh baca Quran. Yang penting istiqomah, tiap hari baca Quran, ya 1 juz lumayan kan? Tiap hari nek iso. Tapi kalau nggak bisa 1 lembar tapi istiqomah. Daripada Ramadan toh entek mari no prei setahun ngenteni Ramadan maneh. Ada yang begitu nggak? Ada. Itu nggak istiqomah. Allah itu lebih melihat yang mana? Yang istiqomah walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Punya amal, contoh sedekah. Rutin kita bersedekah setiap Jumat atau bahkan setiap hari. Subuh ke masjid, masukin celengan sedekah. Atau nyari fakir miskin, kasih sedekah. Rutin walaupun gak banyak. Istiqomah. Itu untuk mendapatkan husnul khatimah. Puasa, gimana caranya istiqomah? Mana yang diambil? Mau Senin Kemis, mau Yaumul Bid? Silakan. Yang ringan, tapi terus. Salat sunnah misalnya, silakan. Ambil tahajud nggak bisa, ambil duhanya. Yang penting istiqomah. Dan yang kelima, minta kepada Allah agar Allah itu menetapkan hati kita. Orang itu berubah hanya karena hatinya yang berubah. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah sendiri dalam Ali Imran surat 3 ayat 8. Kata Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kata Allah? Silakan. Langsung baca di depan aja. Oh ya udah, yang keras kan, nggak usah mic, antum kan udah mic. Mereka berdoa. Apa katanya? Ya Rob kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya
Engkau lah Maha Pemberi karunia. Iya. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri petunjuk kepada hati kami. Setelah kita diberikan petunjuk, jangan sampai petunjuk itu dihilangkan. Setelah kita diberi jalan yang lurus, jangan sampai hati kita ini condong kepada kesesatan. Istiqomah enggak? Orang istiqomah itu karena hatinya diberi keteguhan oleh Allah. Orang tidak istiqomah gara-gara apa? Hatinya berubah. Nah, mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menggenggam seluruh hati manusia. Kata Nabi SAW memberikan kita doa buka Muslim nomor 2282. Afwan 2278. Afwan clear. Iya. Silakan. Siapa yang pegang mic di situ? Silakan dibaca, Bu. Bentar, Pak Didik, biar yang pegang mic di situ yang baca. Silakan. Dari Abdullah bin Amr al-As. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Inna quluba bani Adama, sesungguhnya hati seluruh anak Adam ala isba'aini min asabi'ir rahman, terletak di antara dua jari Allah. Bagikan apa? Lanjut. Bagaikan hanya sebuah saja. Kaqalbin wahid, bagaikan satu hati. Jadi seluruh hati anak Adam itu terletak di antara dua jari Allah, bagaikan satu hati, di mana Allah sanggup apa? Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Allah lah yang menggerakkan sesuai kehendaknya. Siapa yang menggerakkan hati kita? Halo? Allah. Terserah Allah digerakkan bagaimana. Tentu kita berharap agar Allah menggerakkan hati kita ini tetap pada kebenaran, ketaatan. Oleh karena itu dari hadis ini Nabi mengajarkan satu doa. Apa doanya? Lanjut. Rasulullah SAW berdoa. apa katanya? Musafifal qulub sarif qulubana ala Toh. ta'atika. Iya. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkanlah hati kami untuk mentaati Engkau. Iya. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulubi, yang menggerakkan seluruh hati makhluknya, seluruh hati manusia. Sarrif qulubana, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jadi orang taat itu digerakkan oleh siapa? Oleh Allah. Dan mintalah agar hati kita ini selalu digerakkan. Halo. Allah sarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Tonya panjang, ala ta'atika. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Sekali lagi, Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana. Ya, di situ sarrif
ala ta'atika. Iya. Sudah ditulis, pulang dihafalin dan diucapkan setiap habis sholat, atau bahkan di saat-saat sujud kita menjelang salam kita ucapkan, boleh. Karena ini sepadan dengan kalimat ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinik, atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi 2040. Itu yang di Tirmizi. Yang di sini Muslim, ya. Baik. Baca doa ini supaya kita istiqomah. Orang kalau istiqomah, insyaallah husnul khatimah. Kenapa? Karena istiqomah itu salah satu karomah para waliullah. Kalau kita dijadikan wali, nggak usah pengen dapat kehebatan, khawarikul ada, bisa terbang, bisa jalan, ya kan? Kebal, nggak penting itu. Mintalah karomah para wali yang paling utama. Apa? Al-istiqomah. Caranya itu. Menuntut ilmu syar'i, segera mengamalkan ilmunya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, cari amalan yang rutin dilakukan. Tentu bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah, sehingga kita akan dijadikan sebagai wali-walinya karena istiqomah dalam yang wajib dan yang sunnah. Dan kemudian berdoa supaya nggak berubah, karena orang itu bisa nggak istiqomah hanya karena berubah. Maka mintalah keteguhan hati dari Allah Jalla wa'ala. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.